Teman tidak memandang harta dan martabat. Teman selalu ada di saat kita senang dan juga di saat kita susah. Teman juga sebagai media motivasi kedua setelah keluarga kita. Teman juga terkadang memberi dukungan buat kita. Teman dapat diartikan sebagai keluarga kedua. Indahnya pertemanan dan juga sering dipanggil sahabat. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik selalu. Oh iya, pada ngapain nih semua? Apakah lagi nyantai? Atau rebahan? Atau bahkan udah ketiduran dengerin podcast ini? Gak apa-apa, karena aku adalah teman ngobrol kalian malam ini. Oh iya, kalau ada suara hujan kedengaran di podcast ini, harap maklum karena ini lagi hujan deras banget. Mungkin terbawa suasana dalam podcast. Okay, so langsung aja aku mulai podcast ini. Let me first accompany you free time and days. I hope you enjoy with this podcast. Sahabat sejati adalah orang yang selalu bisa menerima kamu apa adanya. Orang yang selalu mau menerima keluh kesahmu ketika ada masalah. Sahabat juga menjadi orang yang menyelamatkanmu dari rasa kesepian. Mendapatkan sahabat sejati yang bisa mengerti setiap keadaanmu, baik senang maupun duka adalah anugerah. Berteman boleh dengan siapa saja, tetapi kita pasti punya 1 atau 2 orang yang terdekat dengan kita. Oh iya, di sini aku juga ada buat question dan polling IG story aku. Pertanyaan pollingnya, apakah kamu pemilih dalam pertemanan? Jawabannya yang ya itu 53% dan no 47%. Ya, mungkin mereka yang memilih ya karena mereka emang gak mau berteman dengan orang yang bisa membuat mereka lebih buruk. Jadi untuk menjaga diri juga ya. Jadi kalau aku secara pribadi itu aku sulit memilih karena gimana ya? Ketika aku memilih tidak, alasannya karena menurut aku semua orang yang welcome sama aku akan menganggap teman, dan kalau aku tahu dia buruk, ya jangan meniru. Dan aku yakin setiap orang ada sisi baik dan buruknya. Walaupun kadang ada teman yang memang ingin menjatuhkan temannya sendiri. Aku akan diam sih dan melihat roda berputar. Seberapa kuat dia menjatuhkan diri aku. Dan di sini aku memilih ya juga karena aku nggak ingin terlalu dekat dengan orang seperti itu. Kalau kalian gimana? Tulis komentarnya di kolom komentar ya. Dan di sini aku ada buat pertanyaan juga, apa prinsip kalian dalam pertemanan? Yang aku buat dalam beberapa jam di IG story aku, dan aku langsung hapus karena udah beberapa yang jawab. Jadi aku langsung bacain tanggapan mereka. Dan makasih banyak teman-teman, semoga pertemanan kalian dalam baik-baik sekarang yang udah nanggepin ya. Atau pertemanan kalian sekarang sedang kacau, semoga nanti bisa bersatu lagi dan memperbaiki semuanya. Oke, langsung bacain ya. Di yang pertama ada Kak Lisa. Halo Kak Lisa. Jawabannya sefrekuensi. Iya sih, kalau berteman nggak sefrekuensi itu juga akan menimbulkan perdebatan selalu. Next ya, ada dari Vera. Nggak apa-apa teman kita jahat, yang penting kita nggak ikutan jahat. Positive thinking aja lah. Iya, positive thinking aja ya kan. Soalnya kan gini, aku juga prinsip aku berteman gitu. Walaupun teman aku misalnya ada yang nakal, ada yang jahat, ada yang ngejatuhin, itu aku kayak ya udah berteman aja, karena setiap pertemanan itu pasti ada sisi baik dan buruknya. Kalau kita mau cari yang sempurna itu nggak bakal ada gitu. Kalau kita cari yang sempurna menurut hati kita itu nggak bakal ada. Jadi kita terima teman kita apa adanya, karena mereka juga akan memberikan sisi positif juga buat kita gitu. Jadi nggak apa-apa sih teman kita jahat. Prinsip aku juga. Terus kita next lagi ya, kalau dia mau berteman dengan aku ya udah ayo, kalau nggak juga nggak apa-apa sih, gue nggak rugi juga. Ini juga prinsip aku.
Iya, kalau orang nggak mau berteman ya udah ya kan, nggak mungkin kita paksain orang yang nggak mau berteman sama kita. Ini tadi dari Ayu ya, dari Ayu Mayasari, temen aku. Ini semua temen aku sih yang komen-komen, teman dekat aku semua. Walaupun misalnya udah nggak, jarang ketemu atau apa, tapi aku nganggap mereka teman dekat karena gimana ya? Ya itu karena prinsip pertemanan aku gitu. Mereka jawab mereka jawab pertanyaan di IG story aku aja, aku kayak ngerasa mereka welcome gitu, jadi aku nganggap temen gitu. Walaupun orang ada prinsip temennya nggak suka yang SKSD, aku nggak tahu ya, tapi aku nggak terlalu ke situ sih. Aku orangnya kayak ya udah welcome aja kalau dalam pertemanan gitu. Oke, next dari Grace Jevanya, nggak apa-apa barbar asal nggak munafik. Betul banget, ini kata-katanya singkat jelas padat. Ya nggak apa-apa sih dia ngomong kayak barbar banget, perilakunya barbar, mungkin orang nggak suka ngelihat dia, tapi aku lebih suka gitu daripada dia munafik gitu, asalkan jangan munafik. Iya, prinsip aku juga. Kita next dari Abigail Tarigan, bisa menarik perhatian saya. Kalau dalam pertemanan itu pasti ada rasa menariknya gitu, makanya kita bisa berteman sama orangnya gitu ya kan. Oke, selanjutnya ada dari Triana Ujung yang selalu support channel ini ya kan, yang selalu berpartisipasi. Makasih banyak. Katanya terlalu banyak jadi susah ngejelasinnya. Oke, jadi ini nggak tahu ya prinsipnya dalam pertemanan, karena mungkin prinsipnya sama teman ini beda sama prinsip temennya sama ini, karena kan setiap orang beda sifat gitu. Oke, selanjutnya dari Natalia Adebi, selagi aku merasa dihargai maka aku akan tetap bersamamu. Iya, dalam pertemanan juga perlu saling menghargai gitu. Kalau nanti kayak nggak menghargai itu nggak enakan sih kalau dalam pertemanan. Apalagi misalnya ada teman kita yang baperan, ya kita harus juga kayak tahu dong sifat orang gitu. Mungkin dia nggak suka misalnya kayak body shaming. Pokoknya kayak gitu deh, yang menghina, mungkin dia kayak baperan orangnya. Jadi kita harus menjiwai teman kita juga gitu, kita harus menghargai juga prinsip mereka gitu. Oke, mantap. Jadi kita next lagi, ada dari Onil, ambil baiknya aja. Iya, ambil baiknya, kayak dibilang Vera juga sih ini. Iya. Kita next lagi, ada dari Egi Ginting, saling mendukung tidak saling menjatuhkan. Betul, dalam pertemanan kalau saling mendukung itu rasanya kayak kita ngerjain sesuatu itu sambil mendukung sama teman, itu rasanya lebih mudah dikerjakan dan lebih asik gitu, lebih enjoy daripada saling menjatuhkan. Semoga kita dipertemukan ya bukan dipertemukan, semoga kita selalu bersama teman yang memang saling mendukung. Iya, karena pasti kita sampai sekarang pasti banyak sekali temen yang mendukung kita. Aku percaya sih, cuman beberapa yang gitulah. Mungkin 1-2 orang gitu. Tapi kalau menurut aku, teman-teman aku banyak, semuanya mendukung yang aku lakuin gitu, saling support gitu. Terus kita next ke Gita. Halo, terbuka pada kelebihan dan kekurangan satu sama lain, jangan gibah aja taunya. Iya, maksud Gita kan kalau memang gimana ya, kalau memang ada masalah itu maunya langsung dibicarakan gitu, jangan gibahin gitu. Mending kayak gitulah, kayak apa tadi bilang, barbar aja gitu. Jadi semua ceplos-ceplos aja, bilangin nggak suka gitu, daripada gibahin kita di belakang itu. Apalagi kalau kita dengar sendiri, aduh astaga. Berpengalaman ya Git. Gita jangan lupa komen dong ya. Oke, kita next lagi nih dari Vigo Setia. Ya, halo Vigo. Ya, setia, namanya juga pertemanan, lebih asiknya setia gitu. Walaupun kayak gini ya, maksudnya temen yang saat ini kita sama-sama berjuang gitu, maunya setia
dalam hal apapun yang kita kerjakan itu pasti lebih bermakna dan juga lebih enjoy. Karena sebenarnya pertemanan ini sangat indah kalau semuanya yang kita inginkan, tapi kita nggak bisa cari yang sempurna. Ya setidaknya kita bisa setia sama teman kita gitu dalam hal apapun. Oke, mungkin itu aja ya jawaban-jawaban mereka. Ya itu saja, udahin semua. Terima kasih. Jangan lupa juga follow IG teman aku yang udah jawab. Nanti linknya ada di description ya. Kalian cek descriptionnya. Kalian juga yang udah jawab boleh saling followan. Dan terima kasih banyak. Semua jawaban kalian benar banget ataupun sesuai dengan prinsip pertemanan masing-masing. Sekali lagi makasih banyak yang udah mau selalu berpartisipasi dalam podcast ini. Aku juga gak lupa sama temen aku yang bercerita ya lewat IG, dan udah aku bilang dari podcast selalu. Dan maaf kalau podcast ini agak gimana ya, agak lama karena memang sesibuk itu. Aduh, kesibukannya apa kali. Oke, ini ceritanya gak terlalu panjang, langsung aja aku bacain ya. Ini dari Lia, ini namanya disamarkan beserta tempat tinggal. Katanya, dulu aku punya teman di sekolah, kami bersahabat 5 orang. Kemana saja selalu bareng, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Seperti layaknya persahabatan yang lain, dan mungkin sekarang udah dibilang bisa kayak hancur gitu. Karena salah satu ada pengkhianat. Namanya sahabat akan selalu teman berbagi, teman bercerita. Bahkan sampai cerita aib sendiri. Ternyata salah satu dari kami seolah-olah hanya memerlukan informasi masalah dari kami, dan bahkan mengadu dombakan kami berempat. Dan suatu hari kami berlima saling tidak mengerti, bahkan saling mengerti saling mengerti dan tidak saling menyapa karena sudah diadu dombakan oleh satu orang. Tetapi akhirnya semuanya terbongkar. Ya namanya juga kebusukan ya kan, selalu terbongkar. Kami saling buka perasaan gitu. Awalnya nggak enakan sih, tetapi dari situ kami tahu siapa yang selalu membuat kami tidak baikan. Salah satu dari kami. Dan pesan yang aku dapat dari cerita persahabatanku yang kujelaskan secara singkat itu, karena aku juga nggak mau orang tahu siapa kami atau siapa aku, yaitu jangan pernah membenci orang dengan mendengarkan dari orang lain, karena bisa saja dia hanya ingin mengadu dombakan. Dan carilah teman yang memang teman yang seharusnya, karena sekarang ini ada teman yang hanya bisa menjatuhkan kita, tidak bisa melihat pertolongan kita untuknya. Jauhi teman yang seperti itu, ataupun teman yang pengkhianat dan munafik. Gak ada artinya. Mereka selalu mencari celah untuk membuatmu sakit hati. Dan setialah berteman dengan temanmu sekarang yang menurutmu teman. Mungkin kadang saling tidak cakapan karena hal sepele, tetapi masih bisa diperbaiki dengan baik. Karena menurut aku tidak semua teman seperti itu. Dan aku orangnya berteman dengan siapa saja, karena aku yakin mereka memberikan sisi positif buat aku. Wah, hebat. Ya memang kalau namanya teman itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Kalau bisa yang teman yang hanya berdampak buruk sama kita dijauhin aja gitu ya kan, daripada kita selalu sakit hati, menangis karena perilaku atau omongan mereka. Karena menurut aku teman sekarang sih banyak, kita bisa punya teman banyak sekali. Kan sekarang teman dari online juga banyak banget, dari sosial media. Jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk berteman dengan siapa saja dari luar. Kalau menurut aku sih yang ku alami juga, teman aku kayaknya mendukung semua deh. Mungkin ada satu orang atau dua, enggak sih, cuman satu orang. Itu pun kayak ya nggak apa-apa gitu. Aku sih orangnya kayak lebih ke maklum. Mungkin dia memang seperti itu gitu. Jadi kita harus menerima juga, menerima sifatnya. Walaupun terkadang kita menangis karena omongan atau apa, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku udah maafin. Tetapi kemarin sebelum aku buat podcast ini aku ada masalah juga. Ya gitulah, aku sempat nangis juga gitu karena memang banyak pikiran juga.
karena sesensitif itu juga dalam pertemanan gitu. Ya nggak apa-apa, sekarang sih aku udah ya udah gitu, pasti nanti dia juga bisa berubah gitu, pasti nanti gimana ya, dari situ kita kan juga bisa ambil sisi positifnya aja. Oke, kita next aja ya. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Jika yang kamu cari adalah seorang teman yang sempurna, maka kamu tidak akan pernah punya teman. Dan paling terpenting, teman terbaikku adalah orang yang membuatku mampu menunjukkan sisi terbaik dalam diriku. Jadi sebenarnya pertemanan itu indah banget kalau bisa saling support atau setia, sefrekuensi. Yang dijawab teman-teman aku tadi semuanya betul. Tetapi kita memang nggak bisa mencari yang sempurna di dunia ini. Tapi percayalah, jika kita bisa menjadi teman yang baik, kita juga akan mendapatkan teman yang baik juga. Mereka juga akan kayak apa ya, kita perbaiki diri sendiri dulu, gimana caranya menjadi teman yang baik. Mungkin dari situ mereka juga akan sadar kalau mereka memang niatnya mau menjatuhkan kita, nggak apa-apa, baikin aja. Semuanya ada prosesnya juga. Kalau mereka kayak tetap mau jatuhin, kita udah berbuat baik, tetap berbuat baik aja sama dia gitu. Mungkin kadang kita ngerasa bodoh gitu ya kan. Aku juga pernah ngerasa itu. Aku bodoh banget gitu. Kenapa aku mau bantu dia lagi, padahal aku tahu dia udah munafik atau udah omongin aku gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan dia sadar, karena menurut aku semua pertemanan itu indah, ada sisi positif dan baiknya. So, segitu aja penutup pembicaraan kita malam ini. Selamat tidur, good night and see you, bye bye.